di lingkup terdekat kita saja masih banyak yang membutuhkan, Mas Yahya. Ya, mohon maaf ini, kadang kita terlalu memaksakan hanya karena pahala. Kalau kita bicara tentang pahala ini, Tuhan itu nggak pernah ngasih pahala, Mas Yahya, apalagi melipat gandakan. Yang ada itu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang dosa, tentang karma, tentang pahala, tentang apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, sejatinya semua sudah ada di dalam diri kita. Balik lagi tergantung kita. Jangan sampai habis membantu kita sendiri masih bingung. Jangan sampai demi kita berbuat baik, misalkan dengan harapan kita dapat pahala itu tadi, ya, kita pergi ke panti asuhan, tetapi kita sendiri masih punya banyak hutang, Mas Yahya. Nah, ini kan hal-hal yang kadang nggak imbang gitu loh, Mas Yahya. Dalam menjalani hidup, kita ini harus seimbang ya Mas ya, antara pikiran dan hati kita. Kalau kita mengikuti pikiran kita saja, itu nggak semuanya selalu benar ya Mas ya. Tetap kita harus bertanya kepada hati kita ya, biar kita bisa mempertimbangkan yang mana kira-kira yang benar ya. Ketika kita dihadapkan dengan satu persoalan ya, misal kita lagi ada di jalan dan kita melihat seseorang yang ada masalah dan perlu kita bantu ya Mas ya. Yang ada di dalam hati kita kan, wah kita harus menolong ini, kita harus membantu orang ini. Nah, apakah kita harus langsung menolong orang tersebut ataukah kita harus mempertimbangkan dengan apa yang ada di pikiran kita Mas? Ini menurut Mas Wahyu, kita harus bagaimana biar nggak salah dalam memilih Mas? Ya, kalau kita bicara tentang kata hati ya Mas Yahya ya, termasuk tentang kita mau berbuat baik dalam bentuk apapun ya terhadap seseorang. Tentunya hal baik yang akan kita lakukan itu adalah berdasarkan niat dan tujuan yang baik dari dalam hati kita ya. Artinya kita melakukan hal baik berarti ya niat dan tujuan di dalam hati kita itu memang untuk melakukan kebaikan. Nah, ini artinya kata hati kita. Kemudian, apakah kita masih harus mempertimbangkan dengan menggunakan otak kita atau pikiran kita? Sejatinya kalau memang kita ingin supaya niat dan tujuan untuk melakukan hal baik itu tadi bisa berdampak baik juga terhadap diri kita, ya tentu kita juga harus mempertimbangkan Mas Yahya. Harus, wajib untuk kita pertimbangkan. Artinya hati kita ini ibah, hati kita ini ada belas kasih terhadap seseorang, siapapun itu yang ingin kita bantu. Itu sudah benar. Tetapi kita harus mempertimbangkannya dengan menggunakan otak atau pikiran kita. Apakah niat dan tujuan baik kita itu nanti akan memberikan dampak baik juga terhadap kita. Bukan dampak baiknya itu nanti kita dapat sanjungan, dapat pujian, atau istilahnya seolah-olah nanti orang itu akan berbuat baik juga ke kita. Tidak seperti itu maksudnya. Contoh ketika Mas Yahya ingin membantu seseorang, ya, mengikuti kata hatinya. Ketika tidak dipertimbangkan, misal ini ya, bisa jadi Mas Yahya salah membantunya. Karena orang yang Mas Yahya bantu itu bisa jadi dia hanya berpura-pura misalkan. Belum lagi kalau kita bicara tentang sudahkah Mas Yahya cakap untuk melakukan hal itu. Artinya untuk membantu orang tersebut. Jangan sampai habis membantu, misalkan memberikan sesuatu, padahal Mas Yahya sendiri masih membutuhkan misalkan. Biarpun di sini juga ada banyak Mas Yahya, orang-orang yang melakukan kebaikan tanpa dipertimbangkan. Karena kemampuan setiap orang kan berbeda-beda di dalam menyikapi sebuah situasi atau kondisi. Atau bisa jadi orang tersebut memang tanpa disadari sebetulnya sudah berkomunikasi antara pikiran dan hatinya. Karena kan tipis sekali ini Mas Yahya. Tanpa disadari, dia sudah merasa mampu, cukup, dan ini kebetulan ada yang lebih dari cukup dan dia sumbangkan terhadap orang tersebut. Artinya itu bisa saja dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa yang harus berpikir panjang gitu loh maksudnya Mas Yahya. Ikuti kata hati saja. Tetapi sejatinya kata hati ini sebenarnya sudah terkonek gitu Mas Yahya, secara otomatis gitu. Terkonek bahwa udah aku yakin gitu aja. Dan dia nggak berpikir tentang hal apapun, mau seperti apapun nanti, ya sudahlah yang penting aku bantu orang ini. Dan itu nggak ada masalah Mas Yahya. Nah, maksud kita untuk menyeimbangkan antara pikiran dan hati itu lebih ke
hal yang kompleks. Artinya apa? Kita membantu orang ini, kita pertimbangkan kita sendiri bagaimana. Yang kedua, apakah ini orang yang tepat? Kemudian, apakah orang ini bisa menerima dan tidak? Kan tidak semua orang, Mas Yahya. Bisa jadi justru orang tersebut tersinggung dengan bantuan kita. Nah, tentu hal-hal yang baik ini jangan sampai justru berdampak tidak baik ke kita gitu loh. Ya salah satu contohnya itu tadi. Bisa jadi kita menolong orang, tapi dampaknya tidak baik ke kita. Misalkan, oh malah ternyata kita sendiri sebetulnya masih membutuhkan. Dan kondisi kita lagi belum mampu, lagi pas-pasan misalkan. Akhirnya kita jadi bingung. Biarpun nanti kita bicara rezeki pasti ada aja. Tetapi kan setidaknya jadi menghambat, betul enggak? Atau dengan hal-hal yang lain. Ketika kita membantu orang, misalkan orang itu tersinggung, akhirnya marah ke kita. Niat hati menolong orang, tapi ternyata dampaknya justru membuat kita sengsara. Ini banyak loh Mas Yahya. Banyak kejadian seperti itu. Contoh, ada teman lagi membutuhkan keuangan, kita tidak punya uang nih, kita bisa membantu dengan cara misalkan kita carikan pinjaman. Ya, setelah teman itu kita tolong, belum tentu habis kita tolong kondisinya semakin membaik. Bisa jadi kondisinya semakin memburuk. Kemudian terjadilah risiko itu. Jadi kita yang ditagih sama pihak yang lain ini tadi. Nah, ini hal-hal yang kita harus selalu mempertimbangkan, biarpun itu hal baik. Jadi kalau kita bicara tentang kata hati itu sudah sangat jujur sekali apa yang keluar dari dalam hati kita. Tetapi karena kita menjalani hidup ini tadi, tidak cukup hanya dengan menggunakan hati, maka kita tetap harus mempertimbangkan juga dengan menggunakan otak kita atau pikiran. Sebaliknya juga ketika kita berpikir tentang sesuatu hal, kita harus mempertimbangkan juga dengan hati kita gitu loh Mas. Artinya komunikasi, ini sangat penting sekali Mas Yahya. Iya Mas Wahyu. Nah, kebanyakan itu orang-orang masih terjebak dengan pelajaran di dalam kepercayaan ya, bahwa ketika kita memberi atau membantu seseorang itu kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ya. Ada juga yang mengatakan mendapatkan pahala Mas. Sebenarnya gimana sih Mas kita harus menyikapi pelajaran-pelajaran yang seperti itu tadi Mas, biar kita nggak salah gitu loh Mas ya. Ya, ada banyak ya yang bahkan melakukan amal sedekah itu karena sebuah doktrin ya, yang seolah-olah kalau kita melakukan hal baik nanti kita akan mendapatkan pahala ya yang berkali-kali lipat bahkan, atau bahkan masih menjadi tradisi bahwa kita berbuat baik seperti halnya kita membantu seseorang itu harus ke panti ya, harus ke sebuah yayasan. Apakah ini hal yang salah? Saya rasa tidak. Sebagai makhluk sosial, di mana kita menyadari bahwa kita ini hidup ini nggak sendiri Mas Yahya. Artinya apapun yang bisa kita lakukan untuk kita bisa saling berbagi, saling bermanfaat dalam hal apapun. Termasuk kita bicara tentang amal, tentang sedekah, tentang membantu ini tadi. Saya rasa kita tidak perlu terjebak dengan nilainya, seberapa besar, seberapa kecil. Tidak harus terjebak dengan tempatnya, atau lebih-lebih dengan personalnya. Artinya harus kepada orang yang, mohon maaf, misalkan, oh di panti asuhan, di yayasan kah? Bukan berarti tidak baik. Ya baik, kalau memang kita mampu, kita bisa, ayo kita lakukan. Karena hidup yang berharga itu adalah hidup yang bermanfaat, Mas Yahya, untuk banyak orang. Nah, tetapi jangan kemudian kita selalu menghubung-hubungkan dengan seolah-olah kita nanti akan dapat pahala gitu loh Mas Yahya. Ini kan masih banyak yang terjebak di sana. Sehingga kita ini membantu seseorang itu masih harus terjebak dengan tempatnya, di mana dia tinggal, seperti apa situasi dan kondisinya. Kita nggak terjebak lagi di sana gitu loh. Karena kalau kita menyumbang ke panti nanti kita dapat pahala, bahkan harus rutin setiap ini. Kalau saya lebih begini mungkin, ini untuk saya secara pribadi ya, saya lebih ke, saya akan tengok dulu di lingkungan terkecil, terdekat yang ada di kehidupan saya. Yang pertama mungkin di keluarga kita dulu, saudara kita, anak kita bahkan, ya, keponakan, baru kita bicara tentang tetangga, baru kita bicara tentang teman, sahabat, baru kita berbicara lagi tentang hal yang jauh lebih luas,
termasuk kita bisa membantu ke panti asuhan ataupun ke yayasan dan lain sebagainya. Jadi jangan kita terjebak karena kita akan mendapatkan pahala kalau membantu orang ini. Kita akan mendapatkan pahala kalau membantu orang yang seperti ini. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita pergi ke panti asuhan atau ke yayasan. Padahal di lingkup terdekat kita saja masih banyak yang membutuhkan, Mas Yahya. Ya, mohon maaf ini, kadang kita terlalu memaksakan hanya karena pahala. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang pahala ini, Tuhan itu nggak pernah ngasih pahala, Mas Yahya, apalagi melipat gandakan. Yang ada itu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi, tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang dosa, tentang karma, tentang pahala, tentang apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, sejatinya semua sudah ada di dalam diri kita. Balik lagi tergantung kita. Ya, jadi kalau kita mau melakukan hal baik, ya kalau memang kita mampu, kita bisa, ya ayo kita lakukan. Kita ikuti kata hati kita, tetapi kita gunakan juga pikiran kita gitu loh. Supaya apa? Supaya berjalan seimbang, Mas Yahya. Jangan sampai habis membantu kita sendiri masih bingung. Jangan sampai demi kita berbuat baik, misalkan dengan harapan kita dapat pahala itu tadi, ya, kita pergi ke panti asuhan, tetapi kita sendiri masih punya banyak hutang, Mas Yahya. Nah, ini kan hal-hal yang kadang sangat nggak imbang gitu loh, Mas Yahya. Makanya ayo menjalankan segala sesuatu itu dengan seimbang antara pikiran dan hati kita. Jadi nggak hanya asal lebih-lebih karena sebuah doktrin misalkan, bahwa kalau kita berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Belum tentu. Ini contoh saja. Mas Yahya punya ladang. Mas Yahya tanami jagung. Apakah yang tumbuh hanya jagung saja? Tidak ya. Bisa jadi tumbuh rumput, bahkan bisa jadi tumbuh rumput yang berduri. Betul enggak? Betul. Tetapi manakala Mas Yahya merawatnya, setidaknya lebih banyak jagungnya apa rumputnya? Lebih banyak jagungnya. Lebih banyak jagungnya. Artinya apa? Ketika kita ini melakukan kebaikan, ya, akan lebih besar peluang atau potensi untuk kita juga mendapatkan kebaikan gitu loh. Dalam bentuk apapun. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan hal yang buruk. Karena baik dan buruk itu ya memang milik kita, kan begitu. Nah, termasuk juga tentang kita membantu siapapun itu tadi, Mas Yahya. Jadi intinya kita melakukan hal baik itu bagus sekali. Kita punya niat dan tujuan yang baik untuk membantu seseorang siapapun itu sungguh luar biasa. Ya, makanya ada banyak di antara kita yang tidak berpikir lagi juga, Mas Yahya. Jadi kalau memang sudah mau membantu, ya sudah bantu saja begitu. Nggak mikir pahala, nggak mikir apa, yang penting kita melakukan kebaikan. Itu bagus. Berarti itu mengikuti hati saja atau mengikuti kedua-duanya, Mas? Ya, yang pasti sudah mengikuti hati dan juga pikirannya, Mas ya. Dua-duanya sebetulnya. Cuman nggak banyak pertimbangan gitu. Artinya pikiran ini ya pasti nyambung lah, Mas ya. Kita bantu ya sudah nyambung, connect, mantap, udah lakukan. Itu bagus gitu loh, Mas ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita senantiasa mempertimbangkan. Bukan mempertimbangkannya itu untuk keraguan, bukan. Tapi mempertimbangkannya itu untuk memantapkan keyakinan kita. Supaya kita nggak sampai salah melangkah. Jangan sampai niat baik ini tadi membantu orang justru nanti berdampak nggak baik dalam segala hal. Nah, itu kan harus dipertimbangkan, Mas Yahya. Itulah gunanya kita menjalankan pikiran dan juga menjalankan hati kita. Berarti kita membantu itu sudah nggak boleh memikir pahala lagi ya, Mas ya. Kalau kita ada ya kita bantu saja ya, tapi dengan pertimbangan yang matang ya. Ya, iya, Mas ya. Kita sekali lagi kita membantu siapapun. Membantu itu kan banyak toh, Mas ya, iya toh. Ya. Dalam hal apapun itu ya. Kadang orang itu masih terjebak dengan nilai, Mas ya. Dengan nilai seberapa besar ya, seberapa banyak. Nah, ini kadang padahal di situ hanya sebuah penilaian. Kalau hakikatnya membantu itu adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat. Gitu loh, Mas Yahya. Itu hakikatnya. Nah, jadi kita membantu nggak perlu lagi kita berpikir tentang nanti kita akan dapat pahala berlipat-lipat dan lain sebagainya. Justru menurut saya itu kurang pas lah. Jadi tidak perlu terjebak di sana. Kita lakukan apa yang memang bisa kita lakukan sesuai ya dengan kemampuan kita, sesuai juga dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita.
Disinilah gunanya kita mempertimbangkan itu sebetulnya ke sana. Karena kalau kita bicara nilai, tolak ukurnya adalah tentang jumlah, seberapa besar, seberapa banyak. Tentu setiap orang kan berbeda-beda ya Mas Yahya ya. Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Buat saya tidak ada tolak ukurnya tentang kaya miskin. Artinya di dalam membantu kita nggak perlu lagi menilai tentang kita sudah kaya atau kita masih miskin. Bukan di sana letaknya. Ya, karena kekayaan setiap orang itu berbeda-beda Mas Yahya. Jadi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Bisa jadi saya mampu membantu 100.000, itu sudah luar biasa, nilai yang terbesar menurut saya. Tetapi berbeda mungkin dengan Mas Yahya yang bisa membantu sampai 1 juta misalkan. Karena kita menyesuaikan. Lah kalau nilainya jelas berbeda, lebih besar punyanya Mas Yahya dibandingkan punya saya yang hanya 100.000. Tapi kita bicara hakikatnya. Nah, sama enggak kita? Sama-sama memberikan manfaat. Sama. Nah, itu yang terpenting. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan hal-hal baik, niat dan tujuan yang baik itu bisa kita jalankan atas dasar memang hati dan pikiran kita memang benar-benar selaras untuk melakukan kebaikan itu, sehingga tidak ada tendensi apapun, termasuk tendensi tentang pahala, ya, tendensi tentang kita ingin dipuji, tendensi tentang kita biar nanti dilihat orang, dinilai baik dan lain sebagainya. Kita tanggalkan itu semua, tapi lebih ke kemantapan, keselarasan daripada pikiran dan juga hati kita. Itu saja Mas saya.